السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jamaah yang hadir salat subuh telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah salat subuh itu jamaah istimewa. Selalu bersyukurlah kepada Allah. Saya tidak bosan-bosan mengajak jamaah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, khususnya kedatangan kami salat subuh berjamaah. Mulai pagi hari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai pagi hari dengan salat subuh berjamaah. Itu amalan luar biasa. Karena itu jamaah salat subuh itu jamaah istimewa. Jamaah luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Jamaah salat subuh menurut saya jamaah VIP. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala as-sadaqah itu kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Sedekah itu ketika antum titip kepada Allah Subhanahu wa taala, misal sekian, 1 juta, 10 juta, 100 juta, nanti di yaumul qiyamah bukan ketemu nilainya sesuai yang kita infak, tetapi lebih besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal hatta takunu mithla al-jabal, sampai ketemu seperti gunung. Menambah terus. Kalau titip uang di bank nanti dikasih lebih, itu riba, haram, tidak boleh, betul enggak? Riba itu ziyadah. Ketika titip kepada Allah, Allah menambah ziyadah itu, tapi halalan thayyibah, karena dari Allah langsung. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha bayangkan, ini termasuk wa husni ibadatik. Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mau sedekah, tahu bagaimana caranya? Dia kumpulkan uang. Kan dulu uangnya koin-koin kan, bukan kayak kertas atau apa namanya itu. Yang masa ini apa namanya itu? Kertas atau apa namanya? Uang itu ya, yang 50, 100 ribu itu namanya apa? Kertas ya. Dulu apa? Dinar wa dirham kayak kun. Dia kumpulkan, bersihkan. Bersih. Dilep. Setelah dibersihkan, di bawah wangi. Semprot sedikit, biar enak. Setelah itu baru dikasih orang miskin. Pembantunya kaget. Ya ummul mukminin, kenapa ini? Biasanya yang kita bersihkan baju, wanginya baju di tangan. Ini kok wanginya dibersihkan, dilep, dikasih wangi. Kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah itu sebelum jatuh di tangan miskin, jatuh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima sedekah sebelum orang itu menerimanya. Berarti sedekah itu sebenarnya bukan untuk fulan, tetapi lillahi ta'ala. Karena itu saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Coba lihat, itu namanya apa? Husni ibadatik. Jangan lihat nilainya, jangan lihat jumlahnya, lihat bagaimana caranya. Dari ikhlas, dari ridha, dari hati menunjukkan sesuatu yang paling kita cinta, yang paling kita suka, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mendapatkan kebaikan kecuali memberikan harta, mengeluarkan dari harta yang paling kita cintai. Ketika seorang sahabat mendengar ayat ini, tidak kita mendapatkan kebaikan yang terbaik hatta tunfiqu, sampai mengeluarkan harta yang kalian cintai. Langsung datang dia, ya Rasulullah, indi Bayruha, bustan, kebun di Madinah yang paling baik di Madinah, 300 pohon kurma di dalamnya. Tanya siapa saja di Madinah tahu kebun Abu Talha,
semuanya tahu. Nilainya mahal sekali. Kata, ya Rasulullah, saya dengar itu ahabbu mali ilai. Harta yang paling saya cinta ini. Harta yang paling mewah bagi saya. Ya Rasulullah, aku mau infak semuanya di jalan Allah. Semua ya Rasulullah, lillahi ta'ala. Nabi SAW kata, Rabihal bay' ya Bayhi. Beruntung, beruntung, beruntung. Karena itu, karena lillah. Nah, sekarang kalau kita mau infak, kita mencari yang mana lebih, yang kita tidak tidak menggunakannya, tidak bermanfaat dari barang, ya, dari harta kali ketika mau infak. Buka dompet, yang warna merah digeser, yang warna biru digeser, yang warna abu-abu itu boleh. Oh, ada abu-abu yang baru ini, udah buat anak-anak itu biar senanglah. Yang sudah ini lama, bismillah, ya Allah kabul, ikhlas. Usahakan, jangan lihat nilainya, masing-masing punya kemampuan, tapi yakin seperti yang tadi sampaikan Haji Muhammad Rahman, itu namanya jariyah. Karena itu orang cerdas yang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak hilang, melainkan itu menambah di dunia apalagi di akhirat. Itulah janji Allah dalam Al-Quran dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Tidak ada harta pun yang kalian infak kecuali Allah menggantinya. Yakin Allah menggantinya. Di mana? Di akhirat saja, bukan di dunia. Jujur saja, saya sendiri setiap kali melaksanakan amalan, sedekah, salat, apapun, saya berharap di dunia sebelum akhirat. Syekh, kata guru enggak boleh. Ketika mengerjakan amalan, harusnya lillahi ta'ala. Ya lillahi. Tapi karena saya masih hidup di dunia, banyak kebutuhan, banyak hajat. Kalau hanya saya mengerjakan untuk akhirat, untuk urusan akhirat, terus urusan dunia, kira-kira siapa yang membantu saya? Kan dunia butuh, akhirat butuh juga. Banyak urusan, banyak hajat di dunia, betul enggak? Bagaimana cara Allah menolong kami di dunia? Melalui amal saleh, salat, baca Quran, zikir, sedekah, berbakti baik kepada orang tua, silatul rahim. Harapan saya ya Rabbi di dunia sebelum akhirat. Itu bukan ikhlas ini katanya. Bukan. Kenapa? Karena yang janji diberikan di dunia sebelum akhirat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, silatul rahmi, menjaga hubungan terhadap keluarga, khususnya saudara. Bukan silatul rahmi hanya orang yang jauh, tetapi orang yang dekat. Saudara kandung, paman, siapapun di antara keluarga rahim wajib menjaga silatul rahmi. Kenapa? Karena itu kadang-kadang agak berat. Betul enggak? Siap kita berani menjaga silatul rahim kepada seorang yang jauh, teman kita. Tapi keluarga, karena sering ada sesuatu miss. Karena itu susah kita menjaga hubungan. Tapi Allah memerintahkan menjaga hubungan sama keluarga, khususnya rahim, arham, yang ada nasab. Jagalah silatul rahim. Terus balasannya apa? Allah berikan keberkahan umur dan rizki. Silatul rahim, Allah memberikan, membalas di dunia, memberikan umur dan rizki yang terbaik. Saya selalu menjaga silatul rahim. Sering saya nelpon ke paman, ke fulan yang rahim. Ayah, misal saudara kandung ayah, saudara kandung ibu, dan lainnya yang di Madinah, di mana. Saya suka nelpon. Kenapa? Harapan saya, ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanji, man wasala rahimahu barakallahu lahu. Allah memberikan keberkahan baginya. Berarti kerjakan amal saleh, harapan kita di dunia. Sedekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawu mardakum bis sedekah. Ubatilah segala penyakit dengan
sedekah. Berarti mengerjakan sedekah ada harapan di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min sedekah." Harta itu tidak berkurang sama sekali, bahkan di riwayat bertambah. Saya bersedekah agar harta saya bertambah. Boleh? Ya boleh. Karena itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat, yang mengerjakan salat Allah berikan rezeki, yang menyuruh keluarganya salat Allah berikan rezeki. Bayangkan. Karena itu orang itu cerdas. Jangan mencari rezeki hanya melalui sebab dan wasilah dunia saja. Itu ikhtiar bagi kita mengerjakan sesuatu di dunia, mengerjakan sebab harapan kita mendapatkan rezeki, wasilah mendapatkan rezeki, buka usaha. Ya betul, tapi Allah janji, Rasulullah SAW janji melalui wasilah amal salih Allah berikan rezeki, jangan tinggalkan. Contoh, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa amur ahlak, suruh keluarganya salat. Suruh keluarganya salat, wastabir 'alaiha, sabar. Walaupun di antara keluarga misal malas salat, tetap usahakan, bangunin subuh, bangunin anaknya, bangunin keluarganya semua, suruh salat. Kami yang memberikan rezeki, nahnu narzuquk. Allah langsung dalam ayat qal, kami yang memberikan rezeki kepada anda. Berarti kata ulama, melalui wasilah menyuruh keluarga salat Allah berikan rezeki. Karena itu saya pernah mengerjakan ini di rumah. Ayo istri salat. Ketika saya suruh istri salat, kaget istri, kok suruh salat ini? Biasanya kalau suruh salat berarti khawatir enggak salat ini. Ayo salat. Kok suruh salat ini? Merasa ini enggak salat? Iya, saya tahu, saya yakin salat walaupun saya enggak suruh. Kok kenapa? Kaget dia. Ini baru pertama kali Syekh meniru salat. Ya, karena ada ayat kalau kita meniru keluarga salat, meniru anak-anak salat, Allah berikan rezeki. Berarti orang cerdas yang mencari rezeki, kebutuhan di dunia melalui wasilah amal saleh. Melalui wasilah amal saleh. Salah satunya doa. Kalau doa, apakah hanya kita berdoa minta surga, minta akhirat saja? Kalau dunia, minta dari mana? Minta dari siapa? Minta dari Allah. Karena dunia milik Allah, akhirat milik Allah, rizki milik Allah, iman dan taqwa milik Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua hal. Apapun yang kita ingin di dunia, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti amal salih melalui wasilah amal salih, sedekah, zikir, doa, baca Quran, berbakti baik kepada orang tua, silaturahmi, harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Bukan artinya kalau Allah berikan di dunia artinya di akhirat kurang. Tidak, yakin masih ada lebih baik lagi di akhirat nanti. Semoga Allah berikan yang terbaik bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu amalan jangan tinggalkan yang saya biar subhanallah tidak lupa, yang saya sampaikan kepada ibu yang tadi, ya, tidak butuh hadiah yang mendoakan, khususnya Al-Quran. Saya suruh ibu setiap malam baca suratul Mulk. Jagalah Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran betul-betul menemani ibu nanti ketika masuk dalam kubur. Menjaga, melindungi kita dalam kubur. Aman, selamat sampai yaumul qiyamah. Satu surat, suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, qal suratun minal Quran, ada surat dalam Al-Quran 30 ayat, 30 ayat, syafa'at li sahibiha hatta adkhalathul jannah, memberi syafaat kepada sahabatnya sampai menantar dia ke dalam surga. Di riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal suratul Mulk tunajji sahibaha. Suratul Mulk menyelamatkan sahabatnya dari azab dan siksa kubur.
Karena itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepada suratul Mulk surat Asy-Syafi'ah. Surat apa? Asy-Syafi'ah. Kalau cari dalam Al-Quran surat Asy-Syafi'ah di mana enggak ketemu. Apa maksudnya surat Asy-Syafi'ah? Suratul Mulk. Ada nama yang kedua Al-Munjiyah. Surat Al-Munjiyah. Apa artinya Munjiyah? Yang menyelamatkan sahabatnya dari azab dan siksa kubur. Berarti kalau baca suratul Mulk nanti masuk dalam alam kubur, aman, selamat dari azab dan siksa kubur sampai yaumul qiyamah. Kuburan kita menjadi rawdah min riyadil jannah, taman surga, walaupun tidak ada yang mendoakan sama sekali, aman kuburan kita sampai yaumul qiyamah. Karena apa? Karena punya surat Al-Mulk. Itulah, siapkan bekal untuk akhirat. Nanti jangan peduli apakah ada yang mendoakan kita atau tidak. Siapkan sedekah, siapkan amal saleh, salat, Quran, amal saleh, berbakti baik kepada orang tua juga, silaturahim, semuanya itu Allah memberikan balasan di dunia dan akhirat nanti. Karena harapan kita nanti bukan agar selamat di dunia, tetapi bagaimana nanti ketika meninggalkan dunia, selamat nanti setelah meninggalkan dunia, selamat di kubur, selamat di yaumul mahsyar, selamat sampai yaumul qiyamah. Khususnya jamaah salat subuh, ya Rabbi selamat nanti di yaumul qiyamah. Karena yang terakhir Allah memberikan cahaya yang sempurna bagi jamaah salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal basyiru, berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira kepada siapa ya Rasulullah? Qal al-masya'ina ila al-masajid fi al-dhulam, mereka yang berjalan menuju ke masjid di waktu gelap, yakni salat subuh, suasana gelap, waktu istirahat, tetapi mereka siap meninggalkan kasut, meninggalkan waktu istirahat untuk apa? Walaupun suasana gelap, datang ke masjid mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka mendapatkan nur, cahaya yang sempurna nanti di yaumul qiyamah. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan Allah sesuai amalan. Karena keluar dari rumah di waktu gelap, suasana gelap, Allah ganti cahaya. Nanti di yaumul qiyamah, hari kegelapan yang besar, Allah mengganti cahaya yang sempurna bagi seorang yang menjaga salat subuh. Alhamdulillah. Semoga kita ya Rabbi diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairul jaza. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semua hadirin. Mohon maaf ada doa, walaupun waktu sudah melewati batasannya. Ada doa saya suka sampaikan ke jamaah setiap majlis. Tadi saya berpikir boleh enggak ini? Panitia agak mungkin merasa, oh Syekh sudah panjang ini, sudah panjang. Tapi saya suka sampaikan doa ini. Kenapa? Karena doanya singkat. Selain doa yang tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tolong jangan tinggalkan. Doa ini kenapa saya suka sampaikan kepada jamaah? Karena 3 hal. Yang pertama, doa itu singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Walaupun tidak catat, tidak rekam, pasti jamaahnya bisa hafal karena doanya singkat. Yang kedua, karena keutamaannya luar biasa. Apa keutamaannya? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baca doa ini keutamaannya surga mendoakan. Yang baca doa ini surga mendoakan. Apa doa surga untuk orang yang baca doa ini? Bayangkan surga mendoakan, ya Allah masukkan fulan ini ke dalam surga. Ya Allah masukkan ibu ke dalam surga. Surga mendoakan kita. Bayangkan, bukan ustaz, bukan habib, bukan syekh, bukan ulama. Kalau kita ketemu ustaz ulama minta doa, kalau berdoa senang kita. Mohon doanya, dia berdoa, alhamdulillah senang. Apalagi yang mendoakan kita surga. Apa doa surga lagi? Surga minta kepada Allah, ya Rabbi, barusan ibu baca doa ini, tolong masukkan ibu ke dalam surga.
Ya Allah, masukkan fulan ke dalam surga. Ini yang kedua, karena keutamaannya luar biasa. Yang ketiga, kenapa saya suka sampaikan kepada jamaah? Jujur harapan dan doa saya, ya Rabbi, seluruh jamaah yang ulun bertemu dengan mereka di dunia, saya harap bertemu lagi di surga ya Rabbal Alamin. Karena itu ketika saya dengar ada doa atau zikir keutamaannya surga, mudah siapa saja bisa mengamalkan. Saya sampaikan kepada jemaah, siapa yang tahu mungkin amalan ini itu yang menantar kita ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Apa doanya? Syekh udah penasaran ini doanya apa? Ada yang pegang handphone sudah cabai ini doanya belum ini. Doa Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Itu saja. Apa artinya? Ya Allah, ulun minta surga. Tahu ulun enggak ini? Ya Allah, ulun minta surga. Itu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali. Qalatil jannah, surga berkata. Qalatil jannah, surga berdoa, memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan fulan ini ke dalam surga. Ya Allah, masukkan fulan ini ke dalam surga. Surga mendoakan kita. Bayangkan, kalau baca doa hari ini, surga minta kepada Allah hari ini. Baca lagi besok, surga minta lagi besok. Baca lagi lusa, surga minta lagi lusa. Bayangkan kalau baca setiap hari, surga meminta kepada Allah setiap hari. Tidak mungkin seorang yang surga mendoakan setiap hari agar masuk ke dalam surga, akhirnya tidak masuk. InsyaAllah masuk tanpa hisab, tanpa azab. Surga rindu sama kita. Surga yang mencari kita, ya Rabbi, mana fulan-fulan yang selalu membaca doa ini. Karena hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo mari kita sama-sama satu majlis ini dengan doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah 3 kali. Sekarang saat ini surga sedang memohon kepada Allah, ya Rabbi, masukkan jamaah salat subuh ini semua ke dalam surga. Ini doa surga. Yakin saat ini surga sedang memohon kepada Allah, ya Rabbi, Bapak Ibu yang hadir acara pagi hari ini bersama Syekh Muhammad Jabir, ya Allah, masukkan semua ke dalam surga.